Tetanggaku tuh pernah bawa motor iring-iringan sama kakaknya sendiri, dia sendiri, dan dia tuh ngeliat Ces kakaknya tuh lagi gonceng hantu itu. Langsung lah Ces, tetanggaku tuh bukan nolongin kakaknya gitu loh Ces, tapi dia tuh halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantalea. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang setia nonton video aku terus ya. Nah, di video kali ini tuh aku akan ngebahas tentang asal-usul hantu. Pernah kepikiran gak sih kalian kalau takut sama hantu? Ini hantu itu asal-usulnya dari mana sih? Tenang Ces, jangan takut ya, karena kan ini tuh bulan puasa. Katanya tuh kan hantu-hantu tuh pada diikat kan ya. Jadi nonton terus sampai selesai biar kalian tahu beberapa hantu yang kalian takutin tuh asal-usulnya dari mana sih Ces, terus ciri-ciri kemunculannya itu gimana. Jadi kalau kalian ngalamin tuh tahu nih kayaknya hantu ini ada tuh di sekitarku. Jadi langsung aja ke hantu yang pertama. Hantu yang pertama ini yang pastinya banyak banget sih yang takut sama hantu ini dan gak asing banget sih di telinga kalian, ini adalah pocong. Jadi hantu pocong ini tuh gak jarang gitu loh diomongin sama orang-orang di sekitar kalian. Pasti kan, gak orang tuamu lah, saudaramu, keluargamu, tetanggamu pasti ada nih yang pernah ngebahas hantu pocong ini. Sebetulnya apa sih asal usulnya dan hantu pocong ini gimana sih perawakannya? Nah, jadi hantu pocong ini diketahui nih wujudnya itu kayak manusia, tapi bedanya dia itu dibungkus kain kafan Cet. Ya kalau misalnya kalian pernah nih ngeliat manusia atau orang yang udah meninggal terus mau dimakamkan, itu kan dikafanin dulu tuh bentuknya tuh kayak gitu. Tapi sosok pocong ini adalah makhluk jahat yang suka mengganggu manusia-manusia di sekitarnya. Biasanya nih hantu pocong ini tuh keberadaannya tuh kayak di pinggir jalan yang sepi, yang kalau misalnya kalian melintas di jalan tuh bisa ada penampakannya. Bisa juga tuh di bawah pohon besar Ces. Nah, yang sering aku dengar sendiri nih, tempatnya pocong itu ada di pohon pisang. Makanya kalau misalnya aku lewat malam hari di jalanan sepi terus ada pohon pisangnya tuh, aku tuh berusaha banget deh nggak ngeliat atau nggak noleh sama sekali ke pohon pisang itu, karena takut Ces kalau misalnya kamu asik mau pulang, apalagi bulan puasa pulang tarawih terus ngeliat pocong kan serem tuh di pohon pisang dekat rumahmu. Kebetulan di depan rumahku tuh ada pohon pisang. Nah, aku aja ya kalau lewat depan rumahku sendiri berusaha banget deh nggak ngeliat pohon pisang ini Ces, karena aku tuh sendiri takut gitu loh. Nah, menurut beberapa keterangan orang-orang yang pernah ketemu sama hantu pocong ini, itu katanya keberadaannya tuh ada kayak ciri-cirinya gitu loh Ces. Kalau misalnya nih kamu cium bau busuk secara tiba-tiba, itu bisa aja Ces tuh ada pocong di sekitarmu. Terus si pocong ini juga mucil lah Ces, pokoknya dia tuh mau menampakkan dirinya ke kamu. Terus pocong ini Ces, dia tuh mucil banget. Jadi kalau memang dia niat mau ganggu kamu tuh Ces, dia tuh bakalan berusaha menampakkan wujudnya di depanmu. Jadi kalau misalnya dia tuh muncul di sebelahmu tapi kamu tuh nggak sadar ya kan, tetap nyantuy sesantuy-santuйnya, dia tuh bakal ganggu kamu kayak niup belakangmu gini. Jadi kayak niup, pokoknya ada angin tuh kamu masih santai, dia tuh berusaha ganggu kamu terus Ces. Jadi katanya kalau pocong ini gangguin, dia tuh ngucilnya tuh dia ngeludahin gitu loh Ces. Jadi ada beberapa orang yang ngira ludahnya pocong yang jatuh di sekitarnya tuh kencingnya cicak gitu loh Ces, padahal tuh pocong. Setelah dia noleh dan ngeliat itu ada penampakan pocongnya. Nah, asal usul dari pocong ini konon katanya berasal dari jenazah yang dimakamkan ini nggak selesai proses pemakamannya, yang dimana katanya orang yang makamkan ini lupa melepaskan tali pocongnya Ces. Jadi dia tuh kayak mati penasaran dan berujung mau minta tolong ke orang-orang sekitar biar tali pocongnya ini dibukakan Ces. Jadi kalau kalian ini seangkatan nih sama aku, kelahiran tahun 90-an, di 2002 itu kan ada film pocong yang nama pocongnya itu Mumun. Dia itu kan muncul terus, "Bang, bukain tali pocong saya." Nah, itu tuh kayak gitu katanya pocong itu. Ada juga nih yang muncul untuk minta tolong Ces. Nah, ada juga yang bilang pocong ini berasal dari orang yang sudah meninggal, terkena kutukan yang dasarnya dibuat dari dia sendiri. Kayak misalnya dia sumpah pocong tapi dia tuh bohong Ces, tapi dia berani
ngejalanin ritual sumpah pocongnya. Nah, dia jadi kutukan sehingga pas dia meninggal dia menjadi arwah gentayangan dan menjadi pocong. Jadi itu tadi, kita lanjut ke asal usul hantu yang kedua, dan ini nggak kalah menyeramkan si Ces dan nggak kalah terkenal sama si pocong. Hantu yang kedua ini adalah kuntilanak, dimana si mbak-mbak ini juga suka gangguin orang Ces kehadirannya. Jadi wujudnya dia ini adalah hantu perempuan yang memakai baju panjang berwarna putih, rambutnya panjang, yang kalau misalnya dia ini suka nakut-nakutin orang lewat tertawa atau tangisannya yang suaranya ini cukup melengking, Ces. Jadi kalau misalnya kalian nih udah nonton video aku yang pertama di channel YouTube ini, aku tuh pernah ngalamin sih digangguin sama makhluk kayak gini, tapi pas aku tidur yang ngedenger suara ketawa melengkingnya tuh loh, Ces. Jadi ya, Ces, si Mbak Kunti ini kalau misalnya muncul ternyata ada ciri-cirinya. Nah, apa sih ciri-cirinya kalau misalnya dia ini ada di sekitarmu gitu loh, Ces? Ternyata kalau misalnya kamu nih diam duduk sendirian atau sama teman-temanmu, terus tiba-tiba nyium bau wangi, apalagi bau melati, itu bisa jadi, Ces, dia ada di sekitarmu. Atau nyium bau anyir darah. Jadi merinding aku, Ces, ngebahas si Kunti ini karena punya pengalaman tersendiri gitu loh sama si Mbak ini. Terus ada juga, Ces, jadi kalau misalnya nih kalian susah tidur malam hari terus ada suara ayam berkokok gitu, itu bisa jadi, Ces, dia ada di dekatmu karena si ayam tuh katanya kan bisa ngelihat makhluk-makhluk halus. Nah, terus buat kalian nih jomblo yang suka bawa motor malam-malam sendirian, kalau misalnya motormu tuh terasa berat, bisa jadi, Ces, dia duduk di belakangmu. Jadi emang usil banget sih sebetulnya hantu yang satu ini. Sampai nih katanya tetanggaku tuh pernah bawa motor iring-iringan sama kakaknya sendiri, dia sendiri, dan dia tuh ngeliat, Ces, kakaknya tuh lagi gonceng hantu itu. Langsung lah, Ces, tetanggaku tuh bukan nolongin kakaknya gitu loh, Ces, tapi dia tuh ketakutan, jadi dia nyelip kakaknya dan dia mampir belanja ke tempat orang tuaku dan dia nyampaikan tuh ke mamaku gitu loh. Jadi dia tuh cerita kalau kakaknya barusan ngegonceng kuntilanak di belakangnya, dan salahnya itu emang waktu maghrib, Ces. Dan ciri-ciri kehadirannya yang bisa kalian rasakan lagi, Ces, itu ya suara ketawanya tadi. Jadi kalau misalnya di sekitar rumah kalian tuh ada suara ketawa, ada suara nangis, tuh bisa jadi emang ada kuntilanak di dekat rumah kamu. Nah, asal usul kuntilanak ini katanya ini berasal dari seorang perempuan yang meninggal sebelum atau setelah melahirkan. Jadi dia penasaran banget sama sosok bayinya dan dia ini kayak mati penasaran. Nah, ada juga yang bilang bahwa kuntilanaknya suka banget sama sosok anak kecil karena ya itu tadi dibilang dia sangat merindukan anaknya itu, anak yang udah atau belum dilahirkannya, Ces. Dan ada juga nih yang bilang asal usulnya Mbak Kunti ini ya adalah dulunya ini adalah seorang perempuan yang disiksa, dibunuh dan tidak dimakamkan secara layak. Jadi dia mati penasaran, bergantayangan dan menuntut balas kepada pembunuhnya, Ces. Nah, kuntilanak udah, pocong udah, jadi aku langsung aja ke asal usul hantu yang ketiga. Sebetulnya ini sosoknya ditakutin bukan karena perawakannya, wujudnya, suara ketawanya, minta tolongnya, tapi ini lebih ditakutkan karena dia ini bisa ngambil duit, Ces. Pasti kalian tahu kan, ini adalah tuyul, Ces, dimana semua orang takut sama kehadirannya karena udah capek nabung, mau beli iPhone 12 Pro Max, hilang diambil tuyul. Nah, tuyul ini katanya dia ini disuruh majikannya untuk ngambil beberapa lembar uang ke rumah yang sudah ditunjuk pemiliknya. Kayak contohnya gini ya, Yul ngambil nih uang di rumah ini, dicontohin lah itu. Katanya tuyul ini harus dicontohin dulu nih, apa sih yang harus diambil, uang yang warnanya apa sih. Nah, itu kemudian dia ngambil ke rumah itu terus dikasih nih sama pemiliknya. Nah, asal usul tuyul ini sendiri kan, Ces, katanya ini adalah sosok anak bayi atau anak kecil yang baru lahir yang dengan sengaja ditumbalkan untuk dijadikan hantu pencuri. Jadi kasihan banget, percaya atau nggak percaya, ini asal usulnya katanya kayak gini. Nah, tuyul ini
dikenal bukan cuma di Indonesia aja, Ces. Dia udah melanglang buana sampai ke Thailand. Jadi di Thailand hantu tuyul ini juga ada. Nah, ciri-ciri pemelihara tuyul nih, kalau misalnya kalian lihat, ini majikannya kalau misalnya makan itu nggak langsung nyuci tangan, jadi diem aja dia. Habis makan tuh dia diem aja gini, katanya tuh tangannya nggak dicuci tuh sengaja, Ces, biar jari-jarinya ini dijilatin sama tuyulnya. Jadi katanya tuyul ini suka ngejilatin tangan majikannya yang habis makan. Gelai. Nah, terus katanya majikannya nih kalau jalan tangannya tuh sengaja kayak gini, Ces. Jadi kayak ngegendong atau ngehambin seseorang, padahal itu katanya dia lagi ngegandeng tuyul. Jadi kemanapun berada nih majikannya dia tuh, tuyulnya tuh ada ngikut dia. Jadi tuyul tuh megangin tangan belakangnya gitu loh, Ces. Jadi hati-hati aja ya, siapa tuh tetangga kalian kayak gitu. Nah, terus ciri-ciri yang melihara tuyul lagi tuh, Ces, katanya rumah majikannya tuh warna-warni. Katanya kan tuyul itu kan perawakan dari anak kecil, jadi suka tuh dia sama warna-warni. Jadi dia tuh betah lah gitu mainan di rumah majikannya. Dan untuk penangkal tuyul ini si Ces denger-dengar katanya kalau misalnya rumah kamu mau terhindar dari tuyul ini, kamu harus naruh merica di dekat tempat uang kamu, atau misalnya di depan rumah kamu pelihara hewan kayak kepiting atau keong. Tuh katanya tuyulnya tuh pas diperintahkan masuk rumahmu, dia tuh malah mainan, Ces, sama kepiting sama keongnya tadi. Jadi tuh mainannya, jadi dia lupa deh, tahu-tahu udah pagi aja nggak masuk rumahmu, nggak ngambil celenganmu. Nah, dan pasti pada penasaran kan, ada yang ngebahas kenapa sih tuyul nggak ngambil uang di bank? Kan di bank tuh uangnya banyak. Dan ternyata faktanya itu si tuyul ini nggak bisa ngambil uang kalau misalnya dia nggak tahu nih uang itu pemiliknya siapa. Jadi kan dia tuh berdasarkan perintah ya, Ces. Jadi kalau misalnya nih aku ambil uangnya si Jali, nah si tuyul itu ya cuma ngambil uangnya si Jali. Terus kalau misalnya aku contohin nih 3 lembar warna merah, nah jadi dia ngambilnya juga 3 lembar warna merah. Jadi untuk kalian yang penasaran, ini loh ternyata kenapa sih si tuyul nggak ngambil uang di bank, Ces. Nah, udah tahu kan, Ces, jadi ciri-ciri kehadiran tuyul itu kayak apa, pemelihara tuyul itu kayak apa, asal-usul tuyul itu gimana. Kita lanjut aja ya, Ces, ke hantu yang keempat, dan ini nggak kalah menyeramkan sih. Ini kebanyakan ditakutin sama beberapa istri yang ditinggal suaminya kerja. Jadi ini adalah hantu genderuwo. Jadi genderuwo ini dikenal kerap mengganggu manusia, apalagi perempuan, Ces. Bukan buaya darat aja yang suka ganggu perempuan ini, tapi genderuwo juga. Jadi genderuwo ini katanya dia bisa mengubah wujudnya ini menjadi sesosok orang yang kamu kenal banget nih. Parahnya dia tuh bisa nih berubah wujud jadi suami seorang perempuan, sampai perempuan ini nggak ngenalin tuh ini suami beneran apa genderuwo. Dan parahnya lagi, Ces, katanya genderuwo ini sikapnya cabul banget. Jadi dia suka gangguin perempuan yang kalau tidur malam tuh katanya ya ampun nyingkap roknya, Ces. Jadi dia mau lihat dalemannya gitu loh. Terus yang parahnya lagi, Ces, kalau dia misalnya ngerubah wujudnya jadi sesosok pria yang udah punya istri, dia menampakkan dirinya ke istrinya pria tersebut. Misalnya nih suaminya itu kerja malam terus kayak tiba-tiba pulang. Nah, itu hati-hati aja, Ces, itu bisa genderuwo yang tujuannya dia nih mau punya keturunan. Jadi dia datangin perempuan pura-pura jadi suaminya, dan katanya setelah bertemu dia ngajak berhubungan badan si perempuan ini, Ces, sehingga terjadilah kehamilan oleh perempuan tersebut yang anaknya ini ternyata anak genderuwo. Dan ini nggak tahu ya, Ces, ini mitos atau fakta. Jadi itu ada di acara TV dulunya yang menampilkan sesosok anak genderuwo. Jadi ini mengaku ibunya ini mengandung anak genderuwo dan itu dia, Ces. Tapi yang aku tonton sih dari acaranya tuh emang dia ini mengakui banget sih, Ces. Jadi kayak perawakannya dia sendiri tuh kayak cukup menyeramkan. Nggak tahu sih sebetulnya dia emang anak genderuwo atau sebetulnya dia yakin dia anak genderuwo karena dibully banyak orang. Kan orang tuh kalau ngomong apalagi ngehina fisik tuh ngeri kan, Ces, ya. Tajam betul bibir netizen ini kalau misalnya ngehina fisik, padahal dirinya tuh belum tentu sempurna. Nah, genderuwo ini sendiri katanya tempat
persemayamannya ini kayak misalnya di batu berair, kayak misalnya di sungai yang ada batu-batu besarnya, atau nih ada di pohon bambu. Jadi hati-hati aja ya Ces, kalau misalnya di dekat rumah kalian ini ternyata ada pohon bambu yang besar, terus di pohon-pohon besar yang gelap. Itu biasanya genderuwo ada di situ. Nah, asal usul genderuwo ini sendiri katanya arwah gentayangan dari seseorang yang meninggal ini enggak wajar. Jadi mati gentayangan lah dia, jadi genderuwo lah dia. Tapi nggak tahu sih, kalau aku sih ngeyakinin genderuwo ini kayak sosok jin gitu sih Ces. Jadi bukan kayak arwah gentayangan, karena dia mengharuskan dia tuh kayak punya keturunan gitu loh Ces. Cabul lagi Ces, parah kan. Nah, jadi ini tadi Ces asal usul hantu yang cukup mengerikan, yang gak asing lagi di telinga kalian, yang sering kalian dengar, udah tahu asal usulnya, ciri-ciri kehadirannya, kelakuannya pada muncul banget sih sebetulnya gangguin manusia, padahal manusia nggak berani tuh ganggu dia. Jadi untuk kalian yang punya pengalaman nih ngelihat salah satu hantu yang aku sebutin asal usulnya tadi, bisa langsung komen di bawah. Dan untuk kalian nih aku minta semangatnya dong, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya biar aku tuh semangat terus bikin konten-konten selanjutnya. Dan untuk kalian yang sudah nonton, aku ngucapin terima kasih, bye, see you.